Shalom, pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program pelajaran Sekolah Sabat 3K. Apa ini 3K? Yaitu konteks, konsep, dan kesimpulan. Dan kita pada saat ini, pelajaran Sekolah Sabat kita tiba di pelajaran yang keempat. Dengan judul Tulah-tulah. Dan ayat inti yang mengikat kita di sepanjang satu minggu ini diambil dari buku Keluaran pasal 9 ayat 35. Buku Keluaran pasal 9 ayat yang ke-35 berbunyi demikian. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara-saudaraku, kita tiba di bagian yang pertama adalah konteks. Apa konteks dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang satu minggu ini? Konteksnya jelas sebagaimana yang kita sudah baca di dalam firman Tuhan sebagai ayat hafalan di pelajaran Sekolah Sabat kita. Bahwa Allah menyuruh atau dia mengutus Nabi Musa untuk pergi ke Firaun, di mana bangsa Israel sudah dipersiapkan untuk berangkat keluar dari Mesir. Dengan satu tema yang besar, biarkan umatku pergi. Jadi konteks dari pelajaran kita adalah ketika Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, sudah diatur barisannya dan umat itu akan keluar dengan sebuah ayat yang besar dengan tema yang besar, yaitu biarkan umatku pergi. Itulah konteks dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang satu minggu ini. Dan selanjutnya, apa konsepnya? Bagaimana konsepnya ketika mereka harus keluar dari Mesir? Dan ini bukan sebuah perkara yang mudah. Musa dan Harun harus pergi kepada Firaun. Dan kita sudah tahu bahwa di pelajaran yang lalu, bahwa Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Bahkan dia bertanya, ketika Musa katakan Tuhan sudah mengutus dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pernyataan Firaun adalah, siapa Tuhan itu? Ya, aku tidak kenal. Dan kita melihat bahwa Firaun ini mengangkat dirinya, memperkenalkan dirinya, dia sebagai anak dewa. Kalau dalam pelajaran Sekolah Sabat kita hari ini, minggu ini, adalah berbicara tentang dia mengaku dirinya anak dewa matahari. Saudara-saudaraku, bahwa kita melihat di sini, karena dia ini merasa pimpinan, dia merasa dewa, ya dia katakan, wajar dia katakan bahwa siapa Tuhan itu aku tidak kenal. Dan dalam konsep cerita di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita yang pelajari, sepanjang dari pelajaran hari Minggu sampai hari Kamis, ini adalah sebuah konsep tentang pertempuran atau perseteruan antara yang baik dengan yang jahat, antara gelap dan dengan terang, atau dalam bahasa pelajaran kita ada pertempuran atau perseteruan antara Allah versus dewa-dewa orang Mesir. Saudaraku, dalam pelajaran Sekolah Sabat kita dicatat bahwa orang Mesir percaya kepada 1.500 dewa-dewi. Waduh, banyak sekali. Ya, 1.500 dewa-dewi. Ya, ada dewa-dewa mereka. Itulah sebabnya ketika Musa dan Harun datang, Tuhan mau menunjukkan mujizat. Ini adalah sebuah pertempuran antara Allah dengan dewa-dewa orang Mesir tersebut. Makanya tidak heran ketika kalau kita melihat Firaun di dalam penemuan-penemuan sejarahnya, ya, di dalam mahkota dari Firaun itu, di sana ada lambang ular. Itulah sebabnya ketika Musa dan Harun datang, maka Tuhan menunjukkan sebuah drama atau sebuah mujizat yang spektakuler.
di mana di sana Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ketika dia tunjukkan mujizatnya yang pertama itu adalah mengenai ular. Ketika tongkat Musa itu dilemparkan, maka menjadi ular. Dan di sana kita melihat cerita di mana ya para tukang-tukang sihir, dukun-dukun dari Firaun ini juga bisa membuat ular. Tetapi problemnya adalah ular-ular yang dibuat oleh dukun-dukun atau ahli-ahli sihir orang Mesir dimakan oleh ular, di mana mujizat Tuhan melalui tongkat Musa. Dalam hal ini artinya dewa-dewa dari orang Mesir kalah oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah konsep ya di mana pertempuran itu. Dan kalau kita melihat di pelajaran selanjutnya ya, dengan mujizat yang pertama ini, ketika tongkat Musa menjadi ular, lalu para dukunnya membuat ular dan dimakan oleh ular yang dari tongkat Musa ini, maka Firaun tetap mengeraskan hatinya. Dalam catatan pelajaran sekolah sahabat kita, ada 9 kali dalam kitab Keluaran di mana ditulis pengerasan hati Firaun. Baik itu berasal dari dirinya sendiri atau ada keterangan bahwa Allah mengeraskan hatinya. Apa pengertian dari siapa yang mengeraskan hatinya? Saudara-saudara, saya membaca di dalam buku Patriarch and Prophet, halaman 268. Ellen G. White mengatakan demikian. Allah tidak memaksa Firaun untuk menolak kebenaran. Sang raja mengeraskan hatinya sendiri. Dan beberapa penolakan pertama merupakan pilihannya sendiri yang disengaja. Namun ketika ia berulang kali menolak pesan Allah dan menutup diri terhadap terang, ia menempatkan dirinya di tempat yang tidak lagi dapat dijangkau oleh Roh Allah. Saudara-saudaraku, hati-hati dengan pilihan kita. Firaun memilih untuk menolak dan membiasakan diri untuk menolak terang dari Tuhan. Dan akhirnya dia tiba di satu titik di mana tidak dapat dijangkau oleh Roh Allah. Pilihan Anda, pilihan saya. Dan kalau itu terus-menerus menolak, dalam bahasa Alkitab kita, menolak Roh Kudus dan terus-menerus, maka akhirnya kita pada posisi di mana hati kita tidak dapat lagi dijangkau oleh Roh Allah. Kita melihat di pelajaran selanjutnya, baik itu di pelajaran hari Selasa, ada 3 tulah pertama. Saudara-saudara, 3 tulah pertama itu adalah air menjadi darah, katak, nyamuk. Di sana ini adalah melambangkan dewa-dewa daripada orang-orang Mesir. Ya, orang Mesir punya dewa. Ya, dan air Sungai Nil adalah sumber kehidupan. Tetapi bagaimana sumber kehidupan itu dikalahkan oleh sebenarnya sumber kehidupan yang kita percaya adalah Allah sendiri yang adalah pencipta alam semesta. Orang Mesir percaya kepada dewa yang menunggu di Sungai Nil. Tetapi sumber kehidupan air Sungai Nil itu menjadi darah. Bahwa Sungai Nil itu tidak bisa menjadi sumber kehidupan. Dewa mereka tidak bisa menjadi sumber kehidupan. Sebuah konsep ini tetap, yaitu pertempuran antara Allah dengan dewa-dewa orang Mesir. Dan dewa orang Mesir dikalahkan. Demikian juga mereka punya dewa katak, nyamuk, ya. Dan kita melihat bahwa satu yang mengerikan terjadi di Mesir, tetapi di orang Israel tidak terjadi apa-apa. Supaya bangsa Israel belajar bahwa mereka harus lebih menyembah Allah. Karena Allah membenci orang-orang yang menyembah kepada berhala. Dan di 3 tulah pertama ini, dewa-dewa orang Mesir kembali dikalahkan. Lalu yang berikutnya ada 3 tulah yang kedua. Ada lalat pikat di sana, lalu ternaknya mati, ya, atau dalam Alkitab itu ada
penyakit sampar, lalu ada bara. Ya, dalam pelajaran hari Rabu itu ditulis bisu. Dan saudara-saudara, mulailah Firaun ini berpikir dan juga desakan dari para penasehatnya. Dan mulai terjadi tawar-menawar. Oleh karena kengerian-kengerian yang terjadi, dewa-dewa mereka kalah. Ya, kengerian yang terjadi di Mesir, tetapi orang Israel tidak ada masalah. Saudara-saudara, demikian juga dengan 3 tulah berikutnya, hujan es, belalang, kegelapan. Mereka percaya kepada dewa matahari sebagai pelindung mereka, tetapi kegelapan terjadi, matahari itu tidak bisa melindungi orang Mesir. Tetapi tetap ada sinar yang ada di Goshen di tanah Mesir. Saudara-saudara, kita melihat bahwa konsep yang kita pelajari di dalam pelajaran sekolah sahabat ini jelas dari awal. Bahwa Allah mengalahkan dewa-dewa orang Mesir. Saudara-saudaraku, sebenarnya konsep bahwa ketika Allah mengirimkan tulah, ini juga sebagai penghakiman kepada bangsa yang menindas, yang menjajah umat Tuhan selama 430 tahun. Ada penghakiman di sana sebagai pembelajaran bahwa suatu saat nanti di akhir zaman, sebagaimana buku Wahyu katakan, bahwa untuk umat-umat Tuhan yang menganiaya, untuk umat-umat yang menganiaya umat Tuhan, akan juga ada penghakiman. Sebagaimana konsep di dalam perjanjian lama ini diulang kembali di buku Wahyu. Ketika ada malapetaka yang terjadi, tetapi tidak terjadi untuk umat Tuhan. Sebagaimana orang Israel di Mesir. Dan tulah-tulah itu dikirimkan oleh Tuhan kepada Firaun. Supaya Firaun itu belajar tentang terang Tuhan. Supaya dia mengenal Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia tidak mau mengenal Tuhan dan mengeraskan hatinya. Sebagai kesimpulan saya akan membacakan di pelajaran hari Jumat. Umatnya diizinkan untuk mengalami penindasan yang kejam dari orang Mesir. Agar mereka jangan tertipu oleh pengaruh-pengaruh penyembahan berhala yang keji itu. Di dalam perlakuannya terhadap Tuhan. Tuhan menyatakan kebenciannya terhadap penyembah berhala. Dan juga sikapnya untuk menghukum orang-orang yang menindas serta menjajah. Dalam hal ini, bukanlah berarti bahwa ada kuasa gaib yang dipakai untuk mengeraskan hati raja. Allah telah memberikan kepada Firaun bukti yang paling nyata tentang kuasa ilahi, tetapi raja itu dengan hati yang keras menolak untuk memberikan perhatian terhadap terang itu. Setiap pernyataan kuasa ilahi yang ditolak olehnya menjadikan dirinya lebih nekat di dalam pemberontakannya. Benih-benih pemberontakan yang ditaburkannya pada waktu ia menolak mujizat yang pertama, kini akibatnya harus dituai. Ellen G. White, Alpha Omega, Jilid 1, halaman 311. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat pada saat ini dalam konsep 3K. Konteks, konsep, dan kesimpulan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.